Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Pratama dari kelompok 15, materi tentang wakaf. Langsung saja pada pembahasan pengertian wakaf. Wakaf adalah sesuatu pranata yang berasal dari hukum Islam. Wakaf menurut bahasa Arab berarti al-habsu, yang berasal dari kata kerja habasa, yahbisu, habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau yang memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi habasa dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa fi'il madi, yakhifu fi'il mudhari, wa afan isim masdar yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Secara terminologis fikih, tampak di antara para ilmu ahli fuqaha terdapat perbedaan pendapat yang tidak jauh berbeda dari Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali. Lanjut pada fungsi wakaf. Tujuan wakaf berdasarkan hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dapat dipahami ada dua. Yang pertama untuk mencari keridhaan Allah, yang kedua untuk kepentingan masyarakat. Lanjut pada fungsi wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5, fungsi wakaf secara potensi dan manfaat ekonomi, harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Fungsi ini tersendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama fungsi ekonomi, yang kedua fungsi sosial, yang ketiga fungsi ibadah, dan yang keempat fungsi akhlak. Dasar-dasar hukum wakaf, saya ambil 3 ayat. Ali Imran ayat 92, Al-Maidah ayat 2, Al-Baqarah ayat 267. Kemudian tujuan wakaf. Tujuan wakaf berdasarkan hadis Ibnu Umar RA ada 2, yaitu untuk mencari keridhaan Allah dan untuk kepentingan masyarakat. Untuk fungsi wakaf dibagi menjadi 4 bagian fungsi, yakni yang pertama fungsi ekonomi, yang kedua fungsi sosial, yang ketiga fungsi ibadah, yang keempat fungsi akhlak. Rukun atau unsur wakaf yaitu yang pertama orang yang berwakaf atau wakif, yang kedua barang yang diwakafkan atau mauquf, yang ketiga penerima wakaf atau nadhir, yang keempat lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf. Syarat-syarat wakaf agar pelaksanaannya dianggap syah yaitu yang pertama, wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai pemilik harta benda yang akan diwakafkan, di mana seorang wakif diharuskan seorang yang telah mukallaf dan atas kehendaknya sendiri. Yang kedua, benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya, berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tersebut tidak rusak. Yang ketiga, penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf dilakukan pada hamba sahaya. Yang keempat, ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Yang kelima, dilakukan secara tunai dengan tidak ada khiyar atau pilihan atau syarat, karena wakaf berarti memindahkan wakaf pada waktu itu juga. Jadi peralihan hak terjadi pada saat ijab kabul ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada nazir
sebagai penerima wakaf. Bagi menjadi 3 yaitu wakaf berdasarkan tujuannya, wakaf berdasarkan batas waktu, dan ketiga wakaf berdasarkan penggunaannya. Wakaf berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3 yaitu untuk masyarakat, untuk keluarga, dan untuk gabungan. Gabungan ini terdiri dari masyarakat atau kepentingan umum dan untuk keluarga. Wakaf berdasarkan waktu dibagi menjadi 2 kembali, yaitu berdasarkan waktu abadi dan berdasarkan waktu sementara. Waktu abadi itu seperti contohnya benda, tanah, dan bangunan Untuk wakaf berdasarkan sementara yaitu seperti barang yang mudah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Wakaf berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 2 kembali, yaitu secara langsung dan secara produktif. Secara langsung ini seperti tanah yang kemudian dibangun menjadi masjid. Masjid tersebut digunakan untuk sholat dan beribadah. Untuk kemudian bangunan sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, bangunan rumah sakit yang untuk kegiatan kesehatan, mau berobat, dan sebagainya. Regulasi wakaf di Indonesia sudah terbentuk sejak zaman Hindia Belanda melalui pengurusan dan pemeliharaan Badan Nasir. Namun pada masa itu, pengurusan masih terdapat kecurangan-kecurangan di dalam lembaganya maupun para pemilik tanah. Sehingga setelah kemerdekaan Indonesia, para pemerintah mulai membentuk peraturan undang-undang untuk menyempurnakannya. Undang-undang pertama yang dibentuk yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 tentang tata cara perwakafan tanah milik. Tata cara perwakafan tanah milik ini kemudian disempurnakan lagi di tahun berikutnya yaitu melalui Undang-Undang Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. Pada tahun 1990, pemerintah membentuk undang-undang kembali yaitu melalui instruksi bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 tentang sertifikasi tanah. Kemudian di tahun berikutnya pemerintah membentuk kembali yaitu melalui instruksi pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam 18. Kemudian di tahun 2004 pemerintah membentuk kembali yaitu melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di tahun 2004 ini kemudian disempurnakan lagi di tahun 2006 melalui Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006. Kelompok kami apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya maka mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.